Anime action adalah anime yang paling banyak diminati oleh penonton. Anime ini menampilkan pertarungan dengan efek yang memukau. Nah, bagi kalian yang bingung memilih anime action yang bagus, kali ini saya akan merekomendasikan 10 anime action terbaik versi saya. Di urutan nomor 10 ada anime Ansatsu Koihitsu. Anime ini bercerita tentang makhluk misterius yang memiliki kecepatan super yang telah menghancurkan sebagian dari bulan. Setelah itu, bumi menjadi targetnya. Akan tetapi, dia menawarkan akan menunda penghancuran bumi asalkan diberi kesempatan untuk mengajar di kelas 3 SMP di Gunung Gigaoka. Murid-murid kelas tersebut ditugaskan oleh pemerintah untuk membunuh makhluk tersebut. Dan yang dapat membunuh makhluk tersebut akan diberi imbalan uang yang besar. Akankah murid kelas 3E dapat membunuh makhluk tersebut? Di posisi nomor 9 ada anime Arifureta Shokugyu Desekai Shokyu. Anime ini menceritakan seorang anak yang bernama Hajime Nakumo. Ia dan seluruh temannya terpanggil ke dunia fantasi. Ketika Hajime dan kawannya menjelajahi misi di labirin, mereka terkena jebakan. Saat Hajime sedang menyelamatkan temannya, Hajime malah dikhianati oleh salah satu temannya, yang menyebabkan Hajime jatuh ke dasar labirin yang berisi monster-monster yang kuat. Hajime bertekad untuk keluar dari labirin. Akankah Hajime berhasil keluar dari labirin tersebut? Di posisi nomor 8 ada anime Tokyo Revenger. Anime ini bercerita tentang misi penyelamatan yang dilakukan oleh Takemichi yang datang dari masa depan. Tepatnya 12 tahun dari masa sekarang. Takemichi berencana untuk mencegah agar mantan pacarnya yaitu Hinata tidak mati terbunuh di masa depan oleh geng Tokyo Manji atau geng Toman. Takemichi secara tidak sengaja dapat kembali ke masa lalu dengan cara menggenggam tangan adik laki-laki Hinata yang di masa depan menjadi seorang polisi. Akankah Takemichi berhasil menjalankan misinya? Di posisi nomor 7 ada anime Drawing Game. Anime ini bercerita tentang seorang anak SMA yang bernama Sudo Kaname. Dia terseret ke permainan yang mematikan yang bernama Drawing Game. Pada awalnya, Kaname tidak mengerti harus berbuat apa. Ia terus bertahan dari serangan-serangan yang menimpanya. Dalam game ini, Kaname bisa menggunakan sigil. Sigil merupakan sebuah kekuatan misterius yang digunakan dalam game untuk mempertahankan diri dari serangan musuh. Kaname juga berusaha keluar dari game tersebut. Akankah Kaname dapat bertahan hidup dan keluar dari game tersebut? Di posisi nomor 6 ada anime Kemono Jihen. Anime ini bercerita tentang seorang detektif dari Tokyo yang bertugas dalam menyelidiki hal yang gaib. Ia mendapatkan panggilan untuk menyelesaikan masalah di sebuah desa. Ia berteman dengan seorang anak laki-laki yang bernama Kabane.
Kabane merupakan seorang yang memiliki kekuatan supranatural. Karena Kabane terpisah dari kedua orang tuanya sejak lahir, detektif tersebut menawarkan kepada Kabane untuk bekerja sama dengannya sambil mencari keberadaan orang tua Kabane. Akankah Kabane dapat bertemu dengan orang tuanya? あなたには剣と魔法のファンタジー世界に転生していただきます。 Di posisi nomor 5 ada anime Sekai Seiko no Ansatsuha no Isekai Kisokuni Tensesuru. Anime ini menceritakan tentang seorang pembunuh yang bereinkarnasi ke dunia fantasi. Berharap kehidupan yang berbeda, namun ia dilahirkan kembali dengan misi dari Dewi untuk membunuh pahlawan, yang kemungkinan pahlawan tersebut dapat menghancurkan dunia. Namun, misi di balik itu semua adalah menyelamatkan dunia. Jadi ia tidak perlu membunuh pahlawan jika memungkinkan. Akankah pembunuh dapat menyelesaikan misinya? Di posisi nomor 4 ada anime One Punch Man. Anime ini bercerita tentang pemuda yang bernama Saitama yang memiliki hobi unik dari kecil, yaitu menjadi pahlawan. Untuk mewujudkan impiannya, Saitama berupaya keras dengan berlatih tanpa henti selama 3 tahun. Seiring berjalannya waktu, kekuatan yang dimiliki Saitama sudah sangat kuat. Bahkan dirinya mampu melawan banyak musuh hanya dengan 1 pukulan. Di sisi lain, ia justru kehilangan semangat dan tidak lagi menikmati sensasi pertempuran karena merasa bosan. Akankah Saitama mendapatkan lawan yang kuat? Di posisi nomor 3 ada anime Tatenoyusha no Nariagari. Anime ini bercerita tentang seorang yang bernama Naofumi yang terpanggil ke dunia fantasi. Tiba-tiba di tangan Naofumi terdapat senjata berbentuk perisai, dan dia melihat 3 orang lainnya yang memegang senjata pedang, tombak, dan panah. Ia dan 3 orang lainnya ditugaskan untuk melindungi sebuah kerajaan dari suatu bencana. Namun, suatu ketika Naofumi dikhianati oleh putri kerajaan. Ia diusir dari kerajaan tersebut. Akankah Naofumi dapat mengembalikan nama baiknya? Di posisi nomor 2 ada anime Kimetsu no Yaiba. Anime ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Anime ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Tanjiro. Suatu ketika Tanjiro pergi menjual arang ke desa seberang. Saat pulang, Tanjiro melihat keluarganya habis dibantai oleh iblis. Yang berhasil selamat hanyalah adiknya yang bernama Nezuko. Tanjiro memutuskan untuk bergabung dengan para pembunuh iblis demi menyembuhkan adiknya. Akankah Tanjiro berhasil menyembuhkan adiknya? Di posisi yang pertama ada anime Seirei Gensouki. Anime ini bercerita tentang seorang anak yang bernama Haruto yang bereinkarnasi ke dunia fantasi. Di dunia fantasi tersebut, dia bernama Ryo. Ryo adalah seorang anak yang kehilangan orang tuanya di waktu kecil. Suatu ketika Ryo ingat kenangan masa lalunya.
dan dia ingin balas dendam atas kepergian orang tuanya. Akankah Ryo bisa membalaskan dendamnya? Mungkin cukup sekian saya menemani kalian. Jika kalian suka konten saya, silahkan kalian subscribe. Saya Sali, izin undur diri. See you next time.